Bab 1816. Kematian. Setelah leluhur ras monster mengungkapkan alam aslinya, dia mengangkat tangannya dan meninjunya, dan bergegas maju. Energi mengerikan dari kekuatan monster itu sepertinya memenuhi dunia seperti lautan luas, dan meledak menjadi lautan yang tiada taranya. Ledakan kekuatannya sangat mengejutkan sehingga seorang master yang sempurna di alam bintang patah segera memuntahkan seteguk darah, dan terbang secara horizontal, dengan separuh tubuhnya hancur berkeping-keping. Bukankah kalian baru saja mendiskusikan cara memakanku? Ayo, aku di sini, datang dan makan jika kamu memiliki kemampuan. Nenek moyang, klan monster tertawa keras, dan melangkah maju, tubuhnya penuh dengan cahaya monster, mengguncang seluruh tubuh dunia bergetar bersamanya. 9 master sempurna di alam bintang patah di depan mereka hampir kehabisan napas. Ayo kita lakukan bersama. Dengan kekuatan kita 9, bahkan Stargazing Realm harus bisa bertarung. Seorang lelaki tua berbaju hitam mengertakkan gigi dan bergerak maju. Dalam sekejap, itu menembus ruang dan menghilang. Saat berikutnya, bagian bawah pedang muncul dengan aneh di belakang leluhur klan monster, menusuk di kepala. Ini adalah teknik pedang yang brilian dari makam Tianyu, yang berisi hukum luar angkasa yang sangat cerdas, dan dapat menyerang timur dan barat. Nenek moyang Yaozu tidak menoleh ke belakang, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke belakang kepalanya, dan memotong tubuh pedang hitam menjadi 2, lalu merentangkan tangannya ke depan, menembus ruang dengan aneh, dan langsung mencubit bagian kanan dari lelaki tua berbaju hitam. Pegang, goyangkan dengan keras, dan hancurkan tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu di tempat, lalu pegang kepalanya dan hancurkan berkeping-keping. Baik, bentuk maupun roh dihancurkan, mendesis. Melihat pemandangan ini, orang lain tersentak. Seorang master sempurna dari Broken Star Realm langsung terbunuh begitu saja. Ledakan, nenek moyang Yaozu menabrak ruang dan bergegas menuju 8 master yang tersisa dari dunia bintang yang rusak. Temui musuh. 8 penguasa alam bintang patah mengertakkan gigi dan maju bersama. Booming, patriark dari klan iblis menamparkan ke depan dengan telapak tangan, langsung meruntuhkan sebagian besar ruang di depannya. Tampak langit dan bumi retak, hantu dan dewa menangis, dan kekuatan iblis yang tak tertandingi melonjak ke depan. Telapak tangan ini tampak sederhana, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Puff! Di tempat, ada 3 master sempurna dari alam bintang terfragmentasi yang batuk darah di mulut mereka, terhuyung ke belakang, tubuh mereka gemetar terus-menerus, dan menderita trauma parah. Patriark Yaozu bergegas maju, meninju satu persatu, dan langsung meledakkan 3 master yang terluka dari kesempurnaan alam bintang patah, dan mati secara tragis di tempat. Dalam waktu singkat, 4 penguasa alam bintang patah dipenggal oleh Patriark Yaozu. Dan itu pemenggalan yang kuat, tidak ada perlawanan sama sekali. Apakah ini kekuatan dari ahli pengamatan bintang? Melihat pemandangan ini, makhluk di sekitarnya merasakan sedikit pencerahan di hati mereka. Dibandingkan dengan master dari realem bintang patah, master dari realem bintang tatapan terlalu kuat, tidak ada bandingannya. Untuk pertama kalinya, makhluk-makhluk di benua Hongmeng ini menemukan bahwa master sempurna dari alam bintang patah bisa sangat lemah. Sekarang giliranmu. Saat semua orang terpana, leluhur Yaozu bergerak lagi, melangkah maju, menerobos ruang, dan berdiri di depan master sempurna dari alam bintang patah. Master penyempurnaan dunia bintang yang rusak ini adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam yang memancarkan energi-energi mayat yang kuat. Dia adalah salah satu dari 3 tetua tertinggi di dunia mayat. Tuan Su, perhatikan aku melampiaskan amarahku pada Nona Lu. Teriak Patriark Yaozu. Dia menebas ke depan dengan tinjunya, dan tinju itu memancarkan cahaya iblis yang menyilaukan, dan rune iblis yang dibentuk oleh hukum iblis bersinar badai ruang waktu. Ledakan. Meskipun penatua tertinggi dari alam mayat melawan dengan putus asa, dia tidak hanya mengorbankan senjata sihir cara mayat yang kuat, tetapi juga menunjukkan beberapa gerakan besar pengetahuan pada saat yang sama. Tapi itu tidak berhasil. Ledakan. Penatua tertinggi dari alam mayat ditinju berkeping-keping setengah dari tubuhnya, dan darahnya tumpah ke langit. Patriark Yaozu menambahkan cakar, tiba-tiba melepaskan kepalanya, mencubitnya dengan keras, dan itu meledak menjadi awan darah. 9 master sempurna dari Broken Star Realm, hanya 4 yang tersisa dalam sekejap. Ayo pergi. Keempat master dari dunia bintang yang rusak akhirnya mengerti seberapa kuat para master dari dunia bintang, dan tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan leluhur klan monster ini. Mereka tidak tahu sudah berapa lama berkultivasi,
dan akhirnya menjadi master teratas di benua ini. Mereka semua adalah nenek moyang dari kekuatan besar di Tiongkok dan Tiongkok, dengan posisi dan kekuasaan yang tinggi. Dalam banyak kasus, semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi kekuatannya, dan semakin banyak makhluk yang Anda miliki, semakin Anda akan menghargai hidup Anda. Dalam pertempuran ini, pasukan Zongzu tidak memiliki harapan untuk menang. Pada saat ini, pemikiran ini muncul di benak semua orang. Sebab, nenek moyang Yaozu saja yang bisa menyapu penonton. Seorang ahli pengamatan bintang, pasukan Zongzu tidak berdaya untuk melawan. Terlebih lagi, tentara belantara timur masih memiliki banyak orang kuat. Pada saat ini, para pemimpin tertinggi pasukan Zongzu tidak memiliki semangat juang, dan masing-masing merasa getir. Kali ini, kedua belas pasukan mereka telah mengirim elit nyata, dan bahkan beberapa tokoh tingkat leluhur yang telah mundur sepanjang tahun telah dikirim secara pribadi, dan kemenangan tidak bisa dihindari. Tanpa diduga, hal-hal telah berkembang ke titik ini sekarang. Hanya pada saat ini, hehe, Ye Yunfei, tanpa diduga, kita bertemu lagi. Pada saat ini, tawa samar tiba-tiba terdengar, dan terdengar jelas di telinga setiap makhluk. Kemudian, semua orang melihat bahwa di langit tinggi di kejauhan, ruang tertentu tiba-tiba terbelah secara otomatis, dan seorang lelaki kabur yang diselimuti cahaya ilahi berjalan keluar darinya, muncul di hadapan semua orang, dengan tangan di belakang punggung, selangkah demi selangkah menuju medan perang datang. Setiap kali pria ini melangkah, ruang di bawah kakinya secara otomatis akan memendek, dan ada juga ritme indah yang mengiringi ritme berjalannya. Setiap kali dia melangkah, terdengar suara langkah kaki yang megah bergema di lautan jiwa semua orang. Hanya dalam sekejap, pria itu datang di depan semua orang. Dengan kedatangan pria ini, setiap makhluk di medan perang merasa lemah di mana-mana, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan misterius yang tak terlihat, tidak mampu berpikir untuk melawan. Itu benar, kami bertemu lagi. Petik 2, Ye Yunfei menatap langsung ke pria dengan aura yang menakutkan, dan menjawab. Kamu sama sekali tidak terlihat terkejut. Melihat sikap Ye Yunfei, pria itu bertanya ringan. Tidak mengherankan, cepat atau lambat kita akan bertemu lagi. Nada suara Ye Yunfei juga sangat datar. Apakah kamu tidak takut padaku? Mata pria itu menembakkan dua sinar energi yang menakutkan, menembak ke arah Ye Yunfei, dan kemanapun mereka pergi, ruang itu hancur sedikit demi sedikit. Apa yang begitu menakutkan tentangmu? Apakah kamu pikir kamu hebat? Petik 2, nenek moyang Yaozu melangkah maju dan berdiri di depan Ye Yunfei, menunjukkan rasa jijik. Leluhur tua benar, apakah kamu menakutkan? Kurasa tidak. Ye Yunfei mencibir. Lihat tuan istana-istana Tianzhen, 4 master realem patah bintang sempurna yang baru saja melarikan diri tanpa jejak kembali tiba-tiba, bergegas ke pria itu, dan memberi hormat dengan hormat bersama. Penguasa istana Dewa Surgawi. Mendengar gelar seperti itu, semua orang akhirnya mengetahui identitas pria ini, Master Istana Tianzhen, yang dikenal sebagai Master nomor 1 di benua Hongmeng, ada di sini. Bab 1817, Tuan Asgard, dunia mayat kita memiliki bukti konklusif untuk membuktikan bahwa Su Fei adalah Ye Yunfei dari alam Changhuang. Dia menghancurkan fondasi dunia mayat kita dan membunuh 2 tetua dan sejumlah besar orang di dunia mayat kita. Kejahatannya keji, terlalu banyak untuk ditulis. Tolong biarkan Tuan Istana memutuskan untuk kita di dunia mayat, dan eksekusi bajingan kecil ini, Ye Yunfei. Seorang tetua dari dunia mayat keluar semakin banyak, menunjuk Ye Yunfei, dan berkata melalui gigi yang terkatup. Ye Yunfei dari alam Changhuang. Setelah mendengar kata-kata sesepuh dari dunia mayat, ekspresi semua orang berubah drastis. Nyatanya, begitu penguasa istana-istana Tianzhen tiba, dia memanggil nama Ye Yunfei di depan umum, yang membuat semua orang ragu. Hanya untuk sementara, tidak ada yang memikirkan alam Changhuang. Lagi pula, di benak semua orang, identitas Ye Yunfei adalah Su Fei, kakak laki-laki dari Wilderness Timur Ziwei Sekte. Siapa yang mengira itu dari dunia lain? Tidak sampai sekarang sesepuh dari dunia mayat mengucapkan 3 kata Changhuangji, yang akhirnya mengingatkan semua orang akan sebuah legenda. Yaitu, di masa lalu, pemilik istana Tianzhen melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, memasuki dunia tingkat rendah yang disebut Changhuang Realm, dan pergi mencari seorang anak laki-laki bernama Ye Yunfei untuk merebut menara Dao Surgawi. Sejak saat itu, banyak orang di benua Hongmeng mengetahui bahwa pagoda Dao Surgawi berada di tangan seorang anak dari alam Changhuang. Awalnya,
setelah mendengar berita ini, banyak master yang kuat dari benua Hongmeng berencana untuk pergi ke alam Changhuang untuk merebut pagoda Dao Surgawi. Tetapi kemudian perjanjian abadi lahir, yang mengejutkan dunia, dan tidak ada yang berani memasuki alam Changhuang. Tapi tidak ada yang bisa melupakan menara Dao Surgawi. Itu benar, aku Ye Yunfei dari alam Changhuang. Ye Yunfei melirik sesepuh dari alam mayat, dan berkata dengan dingin. Dunia mayat benar-benar mengetahui identitasmu yang sebenarnya. Tampaknya dunia mayat telah mengejarmu karena telah lama menyukai pagoda Dao Surgawi. Diperkirakan bahwa Anda telah menyebabkan terlalu banyak kerugian pada dunia mayat selama periode ini, dan dunia mayat menemukan bahwa tidak ada harapan untuk membalas dendam. Dalam keputusasaan, mereka sangat ingin membalas dendam, jadi mereka hanya memberitahu Istana Tianshan tentang Anda yang sebenarnya, identitas. Baru pada saat itulah kepala istana dari Istana Tianshan datang menemui Anda secara langsung. Hanya saja dalam pertempuran hari ini, hanya satu Supreme Elder yang mati di dunia mayat kapan dua Supreme Elder mati. Petik 2. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Itu harus dibunuh oleh Ratu Kegelapan yang diubah oleh Nona Lu. Ketika saya meninggalkan markas dunia mayat, pejabat tinggi dunia mayat mencegah Nona Lu dari pergi melalui ruang dan waktu. Mungkin pada saat itu, ada seorang tetua di dunia mayat yang dibunuh oleh Nona Lu. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab. Ya, seharusnya seperti ini. Hehe. Nona Lu ditangkap oleh dunia mayat dari Dong Huang. Tanpa diduga, dia mengangkat batu dan menembak kakinya sendiri. Kerugiannya berat, keren. Pria tua itu mengangguk. Ternyata Su Fei adalah Ye Yunfei dari alam Changhuang. Dengan cara ini, menara Dao Surgawi ada di tubuhnya. Petik 2. Saat ini, banyak orang menatap Ye Yunfei dari dekat, menunjukkan mata serakah. Dikatakan bahwa pagoda Tiandao memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar. Siapapun yang bisa mendapatkan pagoda Tiandao akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar langit di masa depan. Kaisar langit berdiri di 3000 sosok puncak di dunia besar dan kecil. Khusus untuk makhluk di dunia tingkat tinggi. Benua Hongmeng, kaisar surga hanyalah dewa. Apa, Tuan Su ternyata adalah Ye Yunfei dari alam Changhuang. Petik 2. Anggota tingkat tinggi tentara belantara timur, termasuk leluhur Yao Su, semua tercengang saat mendengar pengakuan Ye Yunfei. Petik 2. Sulit dipercaya bahwa Tuan Su berasal dari dunia tingkat rendah. Petik 2. Patriark Yao Su tidak bisa menahan senyum masam. Saya akhirnya mengerti mengapa kekuatannya begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Itu semua karena menara Dao Surgawi. Tampaknya legenda itu benar, siapapun yang bisa mendapatkan menara Dao Surgawi akan dapat berkultivasi menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Kalau tidak, dia adalah seorang junior, kamu masih muda, bahkan jika kamu mulai berlatih dari rahim, sama sekali tidak mungkin untuk mencapai prestasi saat ini. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagus. Ketika orang lain mendengar ini, mereka memandang Ye Yunfei lebih intens. Pada saat ini, semua orang percaya bahwa alasan mengapa Ye Yunfei memiliki kekuatan seperti itu di usia muda pasti karena pagoda Tiandao. Pagoda Tiandao benar-benar harta karun. Banyak orang menatap Ye Yunfei, berharap mereka bisa bergegas dan merebut pagoda surgawi Dao segera. Terima kasih atas informasi yang Anda berikan kepada saya dari dunia mayat. Jika tidak, saya tidak tahu kapan saya akan tahu bahwa Ye Yunfei telah datang ke dunia tengah kita. Jangan khawatir, seorang anak dari dunia tingkat rendah benar-benar datang ke dunia tengah kita. Para dewa dan angin di Tiongkok sedang membuat masalah, dan Istana Tianshan kita juga merupakan bagian dari dunia tengah Tiongkok, jadi tentu saja kita harus menjaganya. Kata pemilik istana-istana, Tianshan enteng. Kelilingi, jangan biarkan satupun dari mereka kabur. Mengikuti kata-kata kepala istana-istana Tianshan, teriakan nyaring terdengar, dan pasukan perkasa datang dari jauh. Orang-orang istana Tenjin akan datang. Istana Tianshan dikenal sebagai negara adikuasa terkuat di Tiongkok, dan benar-benar memiliki pasukan yang kuat. Di antara pasukan ini, ada ratusan master di dunia bintang saja. Lusinan Master Realem bintang patah. Dan di antara mereka, ada 12 dari mereka dengan kekuatan sempurna di alam bintang patah. Adapun kekuatan alam Yuan-Yuan dan alam Dao Yuan, tidak terhitung jumlahnya. Lihat kemana-mana. Dalam sekejap mata, pasukan istana Tianshan mengepung seluruh medan perang.
Istana Tianjin terlalu kuat, itu memang negara adikuasa nomor 1 di dunia tengah Cina. Terlalu kuat. Petik 2. Orang-orang dari kekuatan besar lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan ketika melihat formasi ini, dan mereka diam-diam berseru di dalam hati. Istana Tianzhen, penguasa Middle Earth China, akhirnya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya sekarang. Melihat kedatangan pasukan dari Istana Tianzhen, para pemimpin senior pasukan Zhongzhou semuanya bersemangat, dan segera memerintahkan untuk bekerja sama dengan pasukan dari Istana Tianzhen untuk mengepung pasukan Donghuang bersama-sama. Tentara Belantara Timur, yang sudah berada di atas angin, tiba-tiba berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Haha, Ye Yunfei, hari ini kamu tidak bisa terbang tanpa sayap. Hutang darahmu ke dunia mayat kita akan terbayar hari ini. Seorang tetua dari dunia mayat menunjuk Ye Yunfei dan tertawa. Pertempuran hari ini benar-benar penuh liku-liku. Beberapa makhluk tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kali ini, Ye Yunfei tidak bisa terbang. Menara Dao Surgawi pasti akan jatuh ke tangan Istana Tianzhen. Pemilik Istana Tianzhen akan memiliki kesempatan untuk menjadi generasi Kaisar Langit dan menekan 3.000 dunia. Banyak orang juga memandang Ye Yunfei, memikirkan pagoda Tiandao. Saya merasa bahwa dalam keadaan seperti itu, pagoda Tiandao kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Istana Tianzhen. Tuan Su, situasinya sedikit buruk, kekuatan Istana Tianzhen terlalu kuat, ditambah pasukan Zhongzhou, pasukan kita di hutan belantara timur mungkin tidak dapat bertarung. Melihat situasi ini, Penatua Zhu tidak dapat tolong kirimkan transmisi suara ke Ye Yunfei Said. Meskipun dia sudah tahu bahwa yang disebut Su Fei adalah Ye Yunfei dari alam Changhuang, tetapi dia biasa memanggilnya Tuan Su. Jadi dia tidak bisa mengubah kata-katanya untuk sementara waktu. Bab 1818. Pada saat ini, anggota berpangkat tinggi lainnya dari tentara belantara timur juga berbondong-bondong menuju Ye Yunfei, masing-masing dengan ekspresi serius. Semua orang mengerti bahwa ketika pasukan dari Istana Tianzhen bergabung dalam pertempuran, tentara hutan belantara timur kehilangan keunggulannya, dan pertempuran berikutnya akan sangat kejam bagi tentara hutan belantara timur. Aku akan berurusan dengan Master Asgard itu, dan Master lainnya akan bergantung padamu. Patriark Yao Zhu berkata melalui transmisi suara. Pemilik Istana Tianzhen juga ahli melihat bintang. Semuanya, jika kamu ingin keluar dari tentara belantara timur, kamu dapat memilih untuk berhenti sekarang. Tidak perlu bertarung denganku. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Tuan Su, bahkan jika kami ingin mundur sekarang, menurut Anda apakah kekuatan yang kuat di Tiongkok dan Tiongkok akan membiarkan kami pergi? Selain itu, kami telah menerima bantuan besar dari Anda, Tuan Su, dan kami akan mendukung Anda bagaimanapun caranya. Apa? Kami bertarung bersama. Tetua Zhu berkata, Elder Zhu benar. Bahkan jika kita ingin pergi sekarang, orang-orang dari China Earth China ini tidak akan membiarkan kita pergi. Lebih baik bertarung sampai mati. Petik 2. 5 leluhur ras alien liar saling memandang, menggunakan tradisional setelah berdiskusi dengan Yin. Salah satu leluhur berbicara kepada Ye Yunfei. Amitabha, kami para biksu telah lama mengesampingkan hidup dan mati. Guru Limo menyatakan nama Sang Buddha dan berkata dengan lantang. Dalam keadaan seperti itu, Disa, ras alien Hong Huang, Kuil Kuno Tianlong, dan Donghuang Yaozu semuanya memilih untuk terus berdiri di sisi Ye Yunfei. Bagaimanapun, keempat kekuatan ini semuanya adalah kekuatan yang kuat yang pernah menekan era di benua Hongmeng pada zaman kuno, dan mereka memiliki warisan dan kebanggaan sendiri. Orang-orang dari 4 faksi tidak bisa melakukan pemberontakan seperti itu. Semuanya, aku ingat apa yang terjadi hari ini. Di masa depan, saya akan memiliki laporan besar. Petik 2. Ye Yunfei melirik orang-orang dari 4 kekuatan, mengangguk, dan berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Su, jangan katakan hal seperti itu sekarang, mari bersiap untuk bertarung. Semoga kita bisa melewati hari ini. Penatua Zhu berkata, sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Petik 2. Pemilik Istana Tianzhen melirik perwira tinggi tentara kehancuran timur, dan berkata dengan tenang. Hanya saja aku bisa memberimu jalan keluar, Ye Yunfei, serahkan menara Dao Surgawi kepadaku, dan aku bisa membiarkan Anda pergi dengan aman. Petik 2. Pemilik Istana Tianzhen memandang Ye Yunfei dan berkata dengan suara nyaring. Tujuan kedatangannya untuk menemui Ye Yunfei adalah untuk pagoda Tiandao. Setelah mendengar kata-kata pemilik Istana Tianzhen,
banyak orang memandang Ye Yunfei untuk lihat bagaimana dia akan memilih. Su, mengapa Tuan Muda memberimu pagoda Tiandao? Anda punya ide bagus. Berhentilah berbicara omong kosong. Anda mengirim orang dari istana Tianshan ke Donghuang untuk memburu anggota Yaozu kami hanya untuk menguji saya, dan untuk mengetahui berapa banyak kekuatan yang tersisa. Ayo mainkan permainan yang bagus hari ini, dan kamu akan tahu kekuatanku. Petik 2. Sebelum Ye Yunfei bisa menjawab, leluhur Yaozu melangkah maju, kekuatan iblis yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan hukum cara iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung, seolah ingin menggulingkan dunia ini. Dengan pecahnya leluhur Yaozu, dalam radius 100 mil, semua makhluk hidup gemetar pada saat yang sama, dan rasa takut muncul dari lubuk jiwa mereka. Tanpa diduga, setelah sekian lama, darahmu masih begitu kuat. Sedikit terkejut. Namun, karena Anda sudah tahu bahwa menara Dao Surgawi ada pada anak manusia ini, dan Anda masih melindunginya, bukankah Anda ingin mendapatkan menara Dao Surgawi? Atau, apakah Anda ingin menstabilkan anak ini untuk sementara, dan kemudian menemukan cara untuk memonopoli menara Dao Surgawi? Petik 2. Pemilik istana-istana Tianshan memandang leluhur Yaozu dan berkata dengan cemberut. Di benua Hongmeng ini, leluhur Yaozu adalah satu-satunya keberadaan yang dia takuti. Sebelumnya, dia mengirim orang dari Tianshan istana untuk pergi ke sana Donghuang, sengaja berkonflik dengan Donghuang Yaozu, dan memburu anggota Donghuang Yaozu. Tujuannya adalah untuk menguji leluhur Yaozu, untuk melihat apakah dia masih hidup, dan berapa banyak kekuatan yang tersisa jika dia masih hidup. Belakangan, tetua Yaozuzu melepaskan beberapa aura di hutan iblis surgawi, menakut-nakuti orang-orang di istana Dewa Surgawi. Saya telah menghitung, saya tidak memiliki berkah untuk menempati Dao Surgawi menara. Jadi jangan pindahkan pikiran bengkok itu. Petik 2. Patriark Yaozu tertawa. Apa itu pikiran yang bengkok? Harta karun seperti pagoda Dao Surgawi hanya layak dimiliki oleh orang yang berdiri kuat di puncak benua. Bagaimana mungkin seorang anak junior dari dunia tingkat rendah ingin memonopoli menara Dao Surgawi? Anda tidak menginginkannya, saya menginginkannya. Ye Yunfei, ini adalah kesempatan terakhir untuk menyerahkan pagoda Dao Surgawi. Semuanya mudah dibicarakan. Jika tidak hanya kamu yang akan mati hari ini, tetapi juga semua anggota tentara hutan belantara timur akan mati bersamamu, dan tidak ada dari mereka yang akan melarikan diri. Selain itu, setelah itu, saya pribadi akan pergi ke Donghuang dan memasuki markas besar faksi Ziwei untuk mencari tahu apakah Kaisar Ziwei benar-benar tertinggal. Petik 2. Pemilik istana Tianshan mendengus dingin dan berkata, jika Anda menginginkan pagoda Dao Surgawi, Anda dapat mengambilnya sesuai kemampuan Anda. Petik 2. Ye Yunfei menjawab dengan ringan. Tegasnya, pagoda Dao Surgawi diserahkan kepada lelaki tua itu oleh Kaisar kuno yang sunyi. Kecuali lelaki tua itu setuju, Ye Yunfei tidak akan menyerahkan menara Tiandao. Petik 2. Maka tidak ada yang perlu dikatakan. Petik 2. Wajah Master Istana Dewa Surgawi tenggelam. Dalam sekejap, sebuah tangan besar menutupi langit, turun dari langit, dan meraih Ye Yunfei. Dengan munculnya tangan besar ini, satu demi satu suara agung dan sakral bergema, yang merupakan gema dari Dao besar langit dan bumi, seperti keputusan tertinggi, mengatur dunia, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Istana Tianshan ini dikenal sebagai master nomor 1 di benua Hongmeng. Begitu dia bergerak, energi dan hukum dunia menuruti keinginannya, bergulir ke arah Ye Yunfei untuk menekannya. Mendengus, patriark suku monster bergerak, telapak tangannya bersinar, dan dia menyapanya dengan telapak tangan kabut kacau melonjak, dan kekuatan iblis tertinggi melonjak, langsung menghalangi serangan penguasa istana para dewa. Jiao tua, aku tidak mencarimu hari ini. Keluhan di antara kita akan diselesaikan di masa depan. Tolong jangan hentikan aku untuk merebut pagoda Dao Surgawi. Jika tidak, ini adalah permusuhan baru lainnya. Lebih kuat dari yang dia bayangkan, dia tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan suara dingin. Berhenti bicara omong kosong, jika kamu tidak bisa mengalahkanku hari ini, jangan pernah berpikir untuk mengambil pagoda Dao Surgawi. Cepat atau lambat, akan ada pertempuran di antara kita berdua. Lebih baik menabrak matahari daripada memilih hari. Ayo lakukan hari ini, kata leluhur Yaozu sambil tertawa. Ledakan, begitu kata-kata itu jatuh, patriark dari klan monster langsung bergerak, meninju, dan kecemerlangan yang menyilaukan dipancarkan dari tinju,
langit dan bumi meledak, dan kekuatan monster yang tak berujung itu menakutkan. Jiao Tua, apakah menurutmu? Aku takut padamu. Tuan Istana Dewa Surgawi sangat marah, dan dia menamparkan telapak tangannya, seolah-olah seluruh telapak tangannya terbakar. Itu terlalu mencolok, dan kekuatan yang sangat besar meletus. Ledakan, tabrakan antara keduanya menghancurkan bumi dan kekerasan. Sejumlah besar makhluk di dekatnya langsung terlempar, seolah-olah tersapu. Untungnya, baik leluhur Yaozu maupun pemilik Istana Dewa Surgawi tahu bahwa ada pasukan mereka sendiri di dekatnya, jadi mereka mengendalikan kekuatan mereka dengan baik. Jika tidak, tabrakan ini saja dapat langsung membunuh sejumlah besar makhluk di sekitar mereka. Semua orang tidak bisa membantu tetapi tergerak. Penguasa alam pengamatan bintang benar-benar kuat dan tidak terbatas. Ayo bertarung di tempat lain. Jika kita berdua bertarung di sini, pada akhirnya, aku khawatir tidak banyak makhluk yang bisa bertahan di sini, kata leluhur Yaozu, melompat. Dan berdiri di langit dalam sekejap. Tangkap Ye, kita tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Tunggu aku kembali. Petik 2. Tuan Istana Tianshan memandangi pejabat tinggi Istana Tianshan, dan menjelaskan sebuah kalimat, lalu menggerakkan tubuhnya, naik ke udara, dan mengikuti leluhur Yaozu. Booming, kedua pria kuat itu menembak pada saat yang sama, dan saat bertarung, mereka terus pergi jauh ke langit. Setelah beberapa saat, makhluk di daratan tidak dapat melihat mereka berdua. Ahli pengamatan bintang sudah dapat sepenuhnya meninggalkan ruang dan waktu di benua Hongmeng, pergi ke dunia luar yang kacau balau, dan memasuki kedalaman langit, yang secara alami merupakan masalah sepele. Lakukan, bunuh semua tentara Wilderness Timur, jangan ada yang tersisa. Seorang tetua Istana Tianshan berdiri dan berteriak dengan dingin. Sai, termasuk 4 lelaki tua yang melarikan diri dari pasukan Zhongzu, ada total 16 master dari Broken Star Realm yang disempurnakan dan mengepung Ye Yunfei. Master lain dari alam bintang patah di Istana Tianshan sedang mengepung dan membunuh anggota tingkat tinggi lainnya dari tentara kehancuran timur. Saat ini, pasukan Zhongzu dan Istana Tianshan memiliki total 40 atau 50 master alam bintang patah, dan 3 atau 400 master alam bintang. Dan pasukan Wilderness Timur hanya memiliki lebih dari selusin master dari alam bintang patah, dan lebih dari 100 master dari alam bintang. Dari perspektif jumlah pasukan di kedua sisi, pasukan Zhongzu terdiri dari 12 pasukan utama, ditambah Istana Tianshan, jumlahnya setidaknya 4 atau 5 kali lipat dari pasukan hutan belantara timur. Singkatnya, kekuatan kedua belah pihak sangat berbeda. Bunuh, hancurkan semua pasukan Wilderness Timur. Beritahu mereka betapa kuatnya Middle Earth China. Petik 2. Seorang pemimpin pasukan Zhongzu meraung, dan para pemimpin bergegas seperti air pasang. Bunuh, berkelahi dengan mereka, membunuh 1 uang sudah cukup, membunuh 2 menguntungkan. Petik 2. Nenek moyang ras alien Desolate besar meraung, dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin pasukan Desolate Timur untuk menemuinya. Bab 1819. Dalam hal ini, tidak mungkin pasukan Wilderness Timur menang, dan sebagai gantinya mereka akan menderita banyak korban. Ye Yunfei melirik pasukan di kedua sisi, berpikir pada dirinya sendiri. Lupakan saja, kuharap tubuhku tidak mengecewakanku. Ye Yunfei mengepalkan tinjunya, tubuh Jiamu Qingdi yang transenden, lantai ke-17 dari Jue tubuh penempa darah fusi iblis surgawi, lebih dari selusin keping emas asli zodiak, tubuh berlapis magnet hitam, dan kekuatan fisik hampir 300 naga. Secara teoritis, bahkan jika itu dihancurkan oleh bintang patah pukulan frontal oleh penguasa lingkungan tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Boom! Ye Yunfei menunjukkan kekuatan supernatural tubuhnya. Tubuhnya terus meningkat, dan dalam sekejap mata dia berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi ke langit, dengan kekuatan fisik yang menakutkan melonjak di sekujur tubuhnya. Ini adalah kekuatan supernatural dari tubuh. Seseorang dapat mengolah tubuh sedemikian rupa. Itu terlalu kuat. Melihat Ye Yunfei yang gigih, semua makhluk terkejut, dan menatap kagum. Setiap orang dapat melihat bahwa ini adalah kekuatan supernatural yang lahir dari tubuh nyata, bukan penampilan Dharma yang ditiru oleh semacam teknik kekuatan spiritual. Boom! 6 bola emas besar keluar dari dantian, membentuk visi 6 reinkarnasi yang menyemburkan cahaya keemasan yang mengerikan, mewarnai seluruh dunia dengan emas. Ho ho! Roda totem 9 istana bangkit dari belakang, dan binatang berkepala 9 itu meraung serempak, mendorong roda raksasa itu ke depan dan menghancurkannya bersama. Avatar vampir memegang pisau panjang berdarah,
dan tubuhnya melepaskan lautan kabut darah yang luas, yang menyebar dengan cepat. Semua makhluk yang tersentuh kabut darah merasa bahwa darah di tubuh mereka mulai mendidih tak terkendali. Pisau Nether Yin muncul dan segera diaktifkan. Sosok tinggi Pluto muncul, menggenggam pisau Nether Yin, tubuhnya mengepul dengan energi mayat, dan hukum kematian muncul satu demi satu, yang sangat aneh. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan lusinan botol pil yang khusus digunakan untuk merangsang potensi, dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Sebelum datang ke Middle Earth China, Ye Yunfei telah membayangkan semua jenis skenario terburuk, dan telah menyempurnakan ramuan ini, hanya untuk menghadapi situasi putus asa saat ini. Puff, aliran darah keluar dari tubuh Ye Yunfei, menutupi permukaan tubuhnya, dan dalam waktu singkat, Ye Yunfei berubah menjadi monster berdarah tinggi. Esensi asal dan penghancuran darah Dava. Pada saat ini, Ye Yunfei menampilkan postur bertarung terkuat. Semua kartu hall, semua gerakan besar pengetahuan, hampir semuanya ditampilkan. Pada saat ini, ruang di sekitar Ye Yunfei terus terdistorsi, berubah bentuk, dan kemudian dihancurkan oleh berbagai energi menakutkan, dan retakan ruang gelap muncul satu demi satu. Kekuatan anak ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang kita perkirakan sebelumnya. Ayo, pergi bersama, cepat dan bunuh dia untuk menghindari kecelakaan. 16 master dari alam bintang terfragmentasi dengan cepat mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Bunuh. Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan dengan satu lompatan, dia menghindari pengepungan 16 penguasa dunia bintang yang rusak, dan berguling ke pasukan Zhongzhou dan orang-orang di istana Tianshan seperti gunung suci. Boom! Jiwa mengejar 9 langkah Ye Yunfei, ditambah dengan kekuatan fisik. Pada saat ini, langkah kaki Ye Yunfei sangat berat. Setiap kali dia melangkah, sekelompok tentara Zhongzhou dan hati orang-orang istana Tianshan meledak di depan dia, dan darah disemprotkan di tempat terbang keluar. Tentu saja, pasukan yang relatif lemah itu, kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat. Setelah mengambil 9 langkah berturut-turut, dia sudah berada di garis depan pasukan Wilderness Timur. Pada saat ini, cahaya keemasan bergulir, kabut darah melonjak, roda raksasa melewati langit, Pluto melangkah maju, semua jenis penglihatan menakjubkan bertahan di sekitar tubuh Ye Yunfei, membuat orang-orang ketakutan. Ayo kita lakukan bersama, ayo hancurkan dan bunuh dia bersama. 16 master dari alam bintang patah yang mengejar dari belakang memandang Ye Yunfei yang dikelilingi oleh berbagai penglihatan, dan berteriak satu demi satu. Boom! Satu demi satu serangan hebat, seperti hujan badai energi, meledak ke arah tubuh tinggi Ye Yunfei. Dengan memikirkan Ye Yunfei, 2 atau 3.000 senjata ajaib terbang keluar dari tubuhnya pada saat yang sama, diaktifkan pada saat yang sama, dan diblokir di sekujur tubuhnya. Cici! Ye Yunfei melambaikan telapak tangannya yang besar, dan lebih dari 1000 belati hitam menebas ke arah 16 penguasa alam bintang patah, lalu berbalik dan bergegas ke arah lain. Pedang luar angkasa, bunuh! Ayo bunuh musuh bersama dengan Tuan Su. Melihat bahwa Ye Yunfei telah berubah menjadi raksasa yang gigih dan bergegas ke kam lawan, para prajurit dari hutan belantara timur di belakang meningkatkan semangat mereka. Pertempuran telah resmi dimulai. Setelah Ye Yunfei menebas pedang luar angkasa, dia bergegas ke depan seorang master dari alam bintang patah. Ini adalah master awal dari alam bintang patah dari istana Dewa Surgawi. Nah, mati. Sudah terlambat bagi ahli ini untuk bersembunyi. Karena kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat, dia memegang tombak perak di tangannya, dan membanting ke arah Ye Yunfei. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, dia meninju kepala tuan ini. Ledakan, tombak perak menghantam tubuh Ye Yunfei. Bagaimana mungkin, tuan itu ngeri menemukan tombaknya hanya meninggalkan luka dangkal di tubuh Li Yunfei, dan darah mengalir keluar. Ledakan, saat tuan ini tertegun sejenak, kepalan tangan Ye Yunfei sudah mengenai kepalanya. Tuan itu terkejut dan ingin menghindar, tetapi tidak ada waktu. Dengan keras, kepala tuannya hancur dan dia meninggal secara tragis di tempat. Klon darah membuka mulutnya dan menyedot, melahap semua esensi dan darah asli dari master yang hancur bintang ini. Boom! Pada saat yang sama, setidaknya ada selusin master dari dunia bintang dan 3 master dari dunia bintang yang terfragmentasi di sekitar mereka. Mengambil kesempatan ini, mereka membombardir tubuh tinggi Ye Yunfei bersama-sama. Karena tubuh Ye Yunfei terlalu tinggi, targetnya sangat jelas, dan mudah untuk mengenainya. Bagaimana mungkin tubuh anak ini begitu keras?
Ekspresi Nian Xingjing dan Broken Star Realm ini persis sama dengan master yang dibunuh oleh Ye Yunfei barusan. Mereka semua terpana, karena mereka menemukan bahwa serangan mereka hanya bisa mengenai tubuh Ye Yunfei. Luka tertinggal di sana. Bang bang, seberapa kaya pengalaman tempur Ye Yunfei, ketika penguasa alam berbintang dan alam bintang yang rusak itu memukulnya. Dia menggunakan pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menyerang lautan jiwa lawan masing-masing. Dan sepasang tinju itu telah meledak ke kepala lawan dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, semua selusin dunia bintang dan 3 dunia bintang yang rusak terbunuh. Gaya bertarung putus asa yang hanya menyerang tetapi tidak menghindar memungkinkan Ye Yunfei untuk menunjukkan kematian yang mengerikan. Avatar vampir membuka mulutnya dan menyedot, melahap semua esensi dan darah asli dari para master ini, dan aura di tubuhnya sedikit meningkat. Saat ini, binatang berkepala 9 dan Hades telah saling membunuh ke arah yang berbeda. Pluto dan binatang ilahi berkepala 9 sama-sama memiliki kekuatan tempur alam bintang patah, yang setara dengan 10 penguasa alam bintang patah. 5 patriark ras alien Hong Huang, Penatua Zhu, Master Limo, dan beberapa master bintang rusak lainnya dari kuil kuno Tianlong dan Dong Huang Yaozu, berjumlah lebih dari 10 master bintang rusak. Dengan cara ini, selain Ye Yunfei, pasukan hutan belantara timur memiliki lebih dari 20 penguasa alam bintang patah, yang tidak terlalu jauh di belakang. Terutama avatar darah, yang terus-menerus melahap esensi darah asli dalam jumlah besar di medan perang, auranya terus meningkat, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Apalagi kabut darah yang dikeluarkan oleh avatar darah memiliki kemampuan memanggil darah yang mengerikan. Semua makhluk yang tersentuh oleh kabut darah akan memiliki darah yang tidak terkendali di tubuh mereka. Kematian, Ye Yunfei membunuh jiwanya, melakukan 9 langkah untuk mengejar jiwa, dan menginjak 9 langkah berturut-turut, mengguncang sebagian besar istana Tianshan dan pasukan Zhongzhou di sekitarnya untuk memuntahkan darah sampai mati, bergegas ke lebih dari selusin bacaan bintang dan dunia bintang yang rusak di depannya. Dengan suara mendengung, pisau putih waktu muncul di tangannya, dan dia menebas. Waktu berhenti. Pupu, selusin atau lebih Nian Xingjing dan Satring Xingjing ingin menyingkir, tetapi tubuh mereka ditetapkan oleh hukum waktu, tidak dapat bergerak, dan kemudian kepala mereka dipotong satu persatu oleh pisau waktu. Membunuh lebih dari selusin Nian Star Realm dan Broken Star Realm dalam hitungan detik. Selain itu, sekelompok tentara Zhongzhou dan pasukan istana Tianshan dipengaruhi oleh hukum waktu, dan Ye Yunfei memanfaatkan situasi tersebut untuk menyapu mereka, dan mereka semua hancur menjadi bubuk. Bunuh, bunuh, bunuh. Ye Yunfei meraung keras, dan mengubah 3 posisi berturut-turut. Semuanya memilih posisi di mana master level bintang lawan dan master level bintang yang rusak padat. Di setiap posisi, dia menggunakan pisau waktu untuk membunuh lebih dari selusin bintang level dan level bintang yang rusak. Karena penggunaan energi waktu yang terus-menerus, rambut Ye Yunfei mulai memutih. Selama proses ini, Ye Yunfei benar-benar tidak berdaya, membiarkan lawan menyerangnya. Gaya bertarung putus asa ini memungkinkan Ye Yunfei untuk membunuh musuh paling banyak dengan kecepatan tercepat. Tentu saja, selama proses ini, bahkan jika ada 2 atau 3 ribu senjata ajaib yang menghalangi tubuhnya, Ye Yunfei dipukul berkali-kali, dan satu demi satu serangan kekerasan membombardir tubuhnya, membuat dentang keras, seperti memukul besi. Luka muncul satu demi satu, padat, di sekujur tubuh, mengejutkan. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak dan merasa menggigil di hati mereka. Harus dikatakan bahwa setelah menggunakan semua kartu truf dan sarana, Ye Yunfei saat ini seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Selain itu, gaya bertarung putus asa yang tidak takut mati sama sekali menyebabkan sakit kepala bagi para penguasa istana Tianshan dan tentara Zhongzhou. Semuanya hati-hati, tubuh anak ini sangat keras, dan dia tidak bisa dibunuh dalam waktu singkat. Kita harus memusatkan kekuatan kita dan membombardirnya berkali-kali sebelum kita bisa membunuhnya. Teriak, titik, Begitu dia selesai berteriak, Ye Yunfei menatapnya. Dia menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan garis jiwa wayang untuk menerobos lautan jiwa di alam bintang ini, menyebabkan kulitnya berubah dengan liar, sakit kepalanya menjadi terbelah, dan mulutnya mengerang, menangis. Saat berikutnya, tubuh tinggi Ye Yunfei langsung menabrak ruang, dan langsung berdiri di depannya, mencengkeram tenggorokannya, dan mengangkatnya seolah-olah sedang menangkap seorang anak kecil. Aku tidak bisa dibunuh. Ye Yunfei menyeringai, dan mengguncang telapak tangannya dengan ringan,
mengubah master tingkat bintang ini menjadi awan kabut darah di tempat. Bunuh. Melihat kekejaman Ye Yunfei, prajurit lain dari tentara hutan belantara timur bergegas untuk membunuh dengan seluruh darah mereka. Hampir semuanya tampil di level super. Seluruh pasukan jatuh ke dalam pertempuran yang tidak takut mati. Selama proses ini, Ye Yunfei memperhatikan bahwa nenek moyang ras alien prasejarah dikepung oleh 4 atau 5 penguasa alam fragmentasi bintang dari Istana Dewa Surgawi, dan berada dalam situasi kritis. Meluncur dan menebas dari belakang, memotong telapak tangan dari salah satu master di tempat, menakut-nakuti master lainnya kembali dan menghindar. Kamu Yunfei, berhenti. Pada saat ini, 16 master dari alam bintang terfragmentasi akhirnya menyusul, semuanya marah. Dalam waktu sesingkat itu, setidaknya 10 penguasa alam bintang patah dibunuh oleh Ye Yunfei. 30 atau 40 master di dunia bintang terbunuh. Jika ini terus berlanjut, Ye Yunfei tidak akan lama lagi membunuh setidaknya setengah dari alam pengingat bintang dan alam bintang patah dari tentara Zhongzhou dan Istana Tianshan. Kerugiannya terlalu besar. Oke, biarkan aku melihat seberapa cakapnya kalian 16 orang tua. Ye Yunfei berhenti, berbalik perlahan, menatap 16 master yang telah menyempurnakan alam bintang patah, dan berkata sambil mencibir, menunjukkan gigi putihnya yang besar. Pada saat ini, tubuh Ye Yunfei penuh dengan darah, dan luka menutupi tubuhnya yang tinggi, dan darah serta dagingnya bergulung, yang mengejutkan. Tapi auranya tidak berkurang sama sekali, sebaliknya malah menjadi lebih kuat, dan niat membunuhnya sangat mencengangkan. Bab 1820. Semuanya, tubuhnya sudah mulai sakit. Selama kita bekerja sama untuk menimbulkan luka yang semakin serius padanya, kita dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Seorang master dunia bintang yang rusak memandang Ye Yunfei yang tinggi dan berdarah tubuh. Berkata dengan dingin, anak ini bisa dianggap sebagai penjahat langka di dunia, tapi sayang sekali dia akan jatuh di sini hari ini. Tidak ada kekurangan jenius di dunia, yang benar-benar kurang adalah jenius yang bisa tumbuh. Master lain yang telah menyelesaikan dunia bintang yang rusak juga satu demi satu buka mulutmu. Pada saat ini, 16 master dari Broken Star Realm telah mengepung Ye Yunfei, masing-masing penuh dengan niat membunuh. Tentara Zhongzhou dan orang-orang lain di Istana Tianshan tidak bisa menahan nafas lega ketika mereka melihat bahwa Ye Yunfei akhirnya dikelilingi oleh 16 master dari alam bintang patah. Pembantaian Ye Yunfei yang cepat dan menakutkan barusan menyebabkan terlalu banyak tekanan pada mereka. Dapat dikatakan bahwa di depan Ye Yunfei, Star Fragmentation Realm dan Star Remembrance Realm secara umum hanya dapat dibunuh secara instan. Semuanya, ayo cepat dan hancurkan tentara hutan belantara timur. Tentara Zhongzhou dan penguasa lain dari Istana Tianshan meraung dan membantai tentara hutan belantara timur. Dalam keadaan seperti itu, tekanan pada master lain dari tentara belantara timur tiba-tiba meningkat. Karena jumlah kedua belah pihak sangat berbeda. Baru saja, itu hanya karena terburu-buru Ye Yunfei untuk menghilangkan tekanan semua orang. Tuan Muda Su, istana panjang umur kami ada di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di langit yang jauh, dan kemudian sekelompok orang datang, dan orang pertama adalah pemilik istana panjang umur. Dalam sekejap mata, pasukan dari Istana Umur Panjang bergegas ke medan perang, berdiri di sisi tentara kehancuran timur, dan bertempur dengan tentara Zhongzhou dan pasukan dari Istana Tianshan. Longevity Palace juga merupakan kekuatan besar di Middle Earth China, dan kekuatan orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kali ini tidaklah lemah. Termasuk penguasa istana, 9 master dari Broken Star Realm benar-benar datang, dan salah satunya terlihat sangat tua, seorang master sempurna dari Broken Star Realm. Selain itu, ada puluhan master yang membaca bintang. Tuan Istana, sebenarnya, kamu tidak perlu berpartisipasi di Istana Umur Panjang, mungkin kamu akan menyebabkan banyak masalah. Ye Yunfei bersyukur di dalam hatinya, tapi dia tetap membujuknya. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa orang-orang dari Istana Panjang Umur datang untuk membantunya dalam keadaan seperti itu, mereka pasti telah melalui beberapa perjuangan batin. Tuan Muda Su, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Istana Umur Panjang kami memiliki keluhan dan keluhan yang jelas, dan kami akan membuat pilihan sendiri. Kata pemilik Istana Umur Panjang. Baiklah, Tuan Asgard, aku akan mengingat kebaikan Istana Umur Panjangmu. Ye Yunfei mengangguk. Istana panjang umur Anda adalah milik kekuatan Middle Earth Senzu kami,
mengapa Anda berdiri di sisi tentara kehancuran timur? Jangan bilang, istana panjang umur Anda tidak takut menjadi musuh publik dunia tengah sensu. Seorang pejabat tingkat tinggi dari tentara kehancuran timur bertanya dengan marah. Istana panjang umur kami membalas kebaikan demi kebaikan, dan membalas keluhan demi keluhan. Tuan Su memiliki kebaikan pada istana panjang umur saya, jadi istana panjang umur kami secara alami akan berdiri di sisi Tuan Su. Kata pemilik istana panjang umur dengan mendengus dingin. Tuan Su, aku akan melawan musuh bersamamu. Pria tua di samping Tuan Istana panjang umur bergerak, dan muncul di samping Ye Yunfei seperti kilat. Tuan Su, aku juga akan melawan musuh bersamamu. Petik 2. Tuan Limo muncul di samping Ye Yunfei. Tubuhnya penuh dengan cahaya Buddha. Master Limo juga memiliki kekuatan tempur lengkap dari alam bintang patah. Oke, dua senior, mari kita bunuh musuh bersama. Ayo lakukan. Petik 2. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak, melangkah maju, dan mendatangi seorang lelaki tua berbaju hitam tanpa waktu sama sekali. Nah, bagaimana aku bisa takut padamu? Petik 2. Orang tua ini adalah sosok setingkat leluhur dari makam Tianyu. Petir sedingin Dawson melintas di sekujur tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang hitam panjang dari kehampaan dengan suara menusuk. Bila pedang bersinar dengan cahaya yang kejam dan tajam, membawa aura pembunuhan yang menakutkan, membuat orang menjadi menakutkan. Cewek. Tanda seru. Pria tua itu menusuk dengan pedang, dan bila pedang panjang itu menembus langsung ke kedalaman ruang dan menghilang, hanya ada satu gagang di tangannya. Saat berikutnya, Cici. Ribuan pedang panjang hitam dengan aura menakutkan dan membunuh muncul di sekitar tubuh Ye Yunfei. Bedakan antara benar dan salah. Ini adalah teknik pembunuhan tingkat tertinggi di makam Tianyu. Masing-masing dari pedang panjang itu bisa asli atau palsu, hanya bisa bertarung dengan keras. Seseorang di kejauhan berseru dengan suara rendah, mengenali asal-usul ilmu pedang lelaki tua itu. Pada saat ini, tanpa memikirkannya, Ye Yunfei meninju, dan kepalan besar seperti puncak gunung bertabrakan dengan pedang panjang di seluruh langit, berdentang. Nah, biarkan aku melihat berapa banyak pedang yang bisa kamu blokir. Petik 2. Pria tua itu mencibir, tapi saat berikutnya, senyum di wajahnya tiba-tiba berhenti. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan meraih salah satu pedang panjang, dan menariknya dengan keras, mematahkan pedang panjang itu secara langsung. Bayangan pedang panjang itu menghilang. Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Orang tua itu terkejut. Teknik pembunuhan yang dia banggakan di makam Tianyu dihancurkan oleh Ye Yunfei dengan satu genggaman. Hehe, kamu berani pamer di depanku. Petik 2. Ye Yunfei tersenyum ringan. Dengan tingkat ilmu pedang Ye Yunfei, teknik pembunuhan makam Tianyu di benua Hongmeng hanyalah ilmu pedang yang biasa-biasa saja, yang dapat dihancurkan dengan satu tangan. Pada saat yang sama dengan mematahkan pedang panjang, Ye Yunfei telah menggunakan pedang jiwa surgawi dan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk menyerang lautan jiwa lelaki tua itu. Gemuruh. Jiwa sisa kaisar surga juga meletus seketika saat ini, melepaskan tekanan kekuatan jiwa yang menakutkan, menekan tubuh jiwa lelaki tua itu. Apa ini? Orang tua itu diserang oleh pedang jiwa surgawi, teknik rahasia garis boneka jiwa, dan jiwa sisa kaisar surgawi pada saat yang sama. Dia hanya merasa kepalanya sakit seperti akan meledak, dan dia mundur dengan putus asa karena panik. Ledakan. Dua tinju Ye Yunfei telah mengenai, tangan kiri adalah tinju pembunuh setan sejati, dan tangan kanan adalah tinju pemakaman 9 surgawi. Kekuatan pukulan yang mengerikan menghancurkan ruang di depannya, tak tertandingi. Dang-dang, orang tua itu mengeluarkan dua pedang panjang hitam lainnya, dan buru-buru memblokir tinju Ye Yunfei terus-menerus, membuat suara hantaman logam yang jelas. Ledakan. Setelah beberapa pukulan, Ye Yunfei berhasil memicu 10 kali kekuatan tinju terlarang setan 10 kali. Dengan satu pukulan, pedang lelaki tua itu patah, dan pada saat yang sama, lelaki tua itu dikirim terbang. Dia memuntahkan darah terus-menerus, dan wajahnya memucat seketika. Mendesis. Ketika semua orang melihat bahwa Ye Yunfei melukai master sempurna realem bintang patah hanya dengan beberapa gerakan, mereka tidak bisa menahan napas. Dengan kekuatan tempur semacam ini, selain para master dari Stargazing Realm, mereka sudah dapat mendominasi benua Hongmeng. Pagoda Dao Surgawi benar-benar harta karun. Mata prajurit yang tak terhitung jumlahnya bersinar.
Semua orang percaya bahwa alasan mengapa Ye Yunfei memiliki kekuatan tempur yang mengerikan itu sepenuhnya karena menara Dao Surgawi. Kalau tidak, sangat tidak mungkin bagi seorang anak kecil dari dunia level rendah untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu. Nah, jangan gila. Pada saat ini, 15 master lainnya dari alam bintang patah juga menembak satu demi satu. Salah satu lelaki tua meraung, seperti murka para dewa. Dia mengeluarkan palu raksasa emas, memperbesar dan memperkecil, dan meledakkan Ye Yunfei. Nah, mati. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus menunjuk Ye Yunfei dengan tombak perunggu, dan kemudian menebas ke arahnya. Dengan sekali klik, tombak tajam itu secara paksa membelah ruang menjadi dua, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Master lain itu juga tiba, mengepung Ye Yunfei, atau mengorbankan senjata sihir, atau melakukan jurus pamungkas, dan mengepung dan membunuh Ye Yunfei bersama. Tuan Su, saya datang. Pria tua dari istana panjang umur datang. Boom! Master Limo memukul telapak tangan Vajra yang kuat, langsung memaksa kembali seorang master yang mengepung Ye Yunfei dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Lansia, saya di sini untuk membekukan waktu. Anda mengambil kesempatan ini untuk membunuh musuh. Ye Yunfei berkata tiba-tiba melalui transmisi suara. Suara itu jatuh. Boom! Ye Yunfei menggunakan teknik pembalikan waktu, energi waktu yang sangat besar dan hukum waktu misterius meletus seketika, menutupi ruang di sekitarnya. Karena semua orang yang dia hadapi adalah penguasa alam bintang patah, Ye Yunfei hampir melakukan yang terbaik, dan bahkan menggunakan energi ruang secara berlebihan, dan rambutnya menjadi lebih dari setengah putih dalam sekejap. Bahkan kulit di permukaan tubuh menjadi jauh lebih kasar. Inilah akibat dari penggunaan energi waktu yang berlebihan, yang akan menyebabkan hilangnya energi kehidupan. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Tidak, waktu sepertinya berjalan mundur. Hati-hati, anak ini sepertinya melakukan teknik rahasia waktu yang mengerikan. 16 master dari alam bintang patah terkejut menemukan bahwa waktu di ruang ini berjalan mundur, dan gerakan mereka juga mundur, di luar kendali sama sekali. Bang! Ye Yunfei juga menggunakan pedang jiwa surgawi, teknik rahasia garis jiwa wayang, dan jiwa sisa kaisar surgawi pada saat yang sama saat dia menggunakan teknik pembalikan waktu untuk menekan keempat lelaki tua itu, dan kemudian dengan cepat orang tua itu hancur. Orang tua di istana panjang umur dan Master Limo menerima transmisi suara Ye Yunfei dan siap untuk membunuh kedua orang tua itu. Mati. Setelah Ye Yunfei membunuh 4 lelaki tua, dia memukul lelaki tua kelima. Kemudian, pada saat ini, teknik pembalikan waktu akhirnya mulai gagal. Orang tua itu ketakutan setengah mati ketika dia melihat Ye Yunfei membunuh 4 rekan berturut-turut. Api yang berkobar menyala di atas, mulai membakar esensi dan darah asli, dan akhirnya bisa bergerak, dan mundur seketika. Tapi itu masih agak terlambat, separuh tubuhnya dihancurkan oleh pukulan Ye Yunfei, dan dia menyeret separuh tubuhnya yang kecil dan melarikan diri dengan putus asa ke kejauhan. Pada saat ini, 9 lelaki tua lainnya akhirnya bisa bergerak, berbalik dan melarikan diri satu persatu. Dari 16 master di alam bintang terfragmentasi, 6 meninggal sekaligus, dan 1 terluka parah, tidak dapat bertarung lagi. Hanya 9 yang tersisa. Perubahan ini datang terlalu cepat, terlalu mendadak. 9 master yang tersisa dari Fragmented Star Realm Consumation berdiri di kejauhan, menatap Ye Yunfei dengan mata ketakutan, dan untuk sementara, mereka tidak berani mendekat. Sayang sekali, Tuan Su, saya tidak tahu bahwa Anda mempraktikkan teknik rahasia waktu yang begitu cemerlang. Jika tidak, saya bisa saja membunuh setidaknya 2 atau 3 orang sekarang. Orang tua di istana panjang umur tercengang, dan pada saat yang sama dia menyebutnya sayang. Masih ada kesempatan. Ayo, kita bertarung lagi. Ye Yunfei tersenyum, lalu melihat ke-9 master dunia bintang yang rusak, dan berkata dengan dingin. Ke-9 master berdiri di kejauhan, menatap Ye Yunfei, wajah mereka tidak pasti, dan mereka tidak berani mendekat. Berhenti berkelahi, kalau begitu aku akan terus membunuh orang, kata Ye Yunfei sambil mencibir. Saat ini, penguasa Istana Umur Panjang telah bergabung dalam pertempuran dengan orang-orang dari Istana Umur Panjang. Namun, pasukan Zhongzu dan pasukan dari Istana Tianshan masih berada di atas angin. Tentara Belantara Timur dan pasukan Istana Panjang Umur dipukul mundur dengan mantap, dan korban terus berjatuhan. Bunuh!
Ye Yunfei bergegas maju dengan tubuhnya yang tinggi, dan melakukan 9 langkah mengejar jiwa. Setiap langkah yang jatuh, menyebabkan sekelompok pasukan istana Tianshan dan Zhongzhou di dekatnya muntah darah dan mati. Boom! Ye Yunfei melepaskan sisa jiwa Kaisar Surga, langsung melumpuhkan pasukan besar Zhongzhou dan orang-orang istana Tianshan, dan kemudian Ye Yunfei menggunakan teknik pedang untuk meratakan dunia dengan pedang, dan memotong sebuah cahaya pedang tebal, membunuh beberapa orang sekaligus ratusan orang. Bahkan penguasa alam bintang patah akan ditekan saat menghadapi sisa jiwa Kaisar Langit, apalagi prajurit biasa. Selanjutnya, Ye Yunfei melakukan pembunuhan besar-besaran, tidak bertahan sama sekali, hanya membunuh, seperti penggiling daging humanoid, berguling ke depan untuk membunuh, kemanapun dia pergi, tidak peduli kekuatan orang apa, mereka semua langsung terbunuh. Serangkaian serangan membombardir tubuh Ye Yunfei, dan mereka tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan nyata pada Ye Yunfei sama sekali. Semua orang, tampaknya masing-masing pasukan kita harus memainkan kartu mereka. Jika tidak, kita tidak hanya tidak akan dapat menangani anak ini, tetapi kita akan menderita kerusakan berat. Seorang master dari realem bintang patah berkata dengan suara yang dalam, suara bersambung.